I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan siap untuk belajar ya. Kembali lagi dengan saya Siti Sukina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di kelas 5. Kita akan membahas terkait dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Yuk adik-adik, mari kita mempelajari dan mengenali apa saja organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, adik-adik perlu mengetahui dan mengenali organ pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Lalu, bagaimana sih cara kerja sistem pencernaan pada manusia? Nah, yang pertama, mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dengan makanan yang digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah juga berperan dalam mencampurkan makanan dengan air liur, mengarahkan makanan dalam mulut untuk digigit gigi secara merata, kemudian mendorongnya ke kerongkongan untuk ditelan. Kemudian yang kedua, kerongkongan. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia yang berperan adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga, lambung. Makanan kemudian masuk ke lambung melewati katup yang tersusun oleh lingkaran otot. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung untuk memungkinkan pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian yang keempat, usus halus. Hasil pemecahan atau hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat sisa. Usus halus melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Kemudian yang kelima, usus besar. Setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Selain pembusukan, usus besar juga berfungsi sebagai penyerap air sehingga makanan siap diubah sebagai feses atau kotoran. Kotoran akan disimpan di dalam kolom sigmoid dan dibutuhkan sekitar 36 jam untuk kotoran melewati usus besar. Nah, yang keenam ada anus. Nah, yang terakhir ini adalah pembuangan sisa makanan yang tidak diserap dan akan dibuang melalui anus. Sesuai dengan fungsi utamanya, anus adalah alat pembuangan sisa makanan melalui proses buang air besar.
Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Nah, selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, itulah tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di kelas 5 dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.